menarik dan unik Candi Borobudur. Sejak awal ditemukan, Candi Borobudur menjadi salah satu destinasi paling populer di Magelang, Jawa Tengah. Kondisinya tetap terawat sehingga masih berfungsi sebagai tempat ibadah, terutama saat Waisak. Sayangnya, hingga saat ini masih belum terkuak bagaimana proses terbentuknya candi Buddha terbesar di dunia ini. Meski demikian, ada beberapa fakta Candi Borobudur yang menarik dan unik yang harus kamu ketahui. Di antaranya sebagai berikut. Candi Borobudur dibangun antara abad ke-8. Berdasarkan aksara yang tertulis, pembangunan Candi Borobudur diperkirakan dilakukan antara abad ke-8 dan ke-9. Butuh waktu 75 sampai 100 tahun untuk bisa menyelesaikannya pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Sayangnya, tidak ada bukti yang konkret mengenai alasan utama Candi Borobudur dibangun. Seiring berkembangnya kerajaan Islam di Jawa, Candi Borobudur mulai ditinggalkan pada abad ke-14. Candi Borobudur ditemukan Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles menemukan Candi Borobudur pada tahun 1814. Cerita ini dia tuliskan pada sebuah buku berjudul The History of Java atau Sejarah Pulau Jawa. Atas perintahnya, Cornelius ditugaskan untuk membersihkan area Candi Borobudur untuk dipelajari. Perlahan tapi pasti, akhirnya banyak pihak yang ingin menyelamatkan situs Candi Borobudur. Candi Borobudur terdiri atas 2 juta blok vulkanik. Banyak perdebatan mengenai Borobudur, termasuk hipotesa Candi Borobudur dibangun di atas sebuah danau purba yang mengering. Dugaan semakin kuat saat ada bukti terendamnya bagian dasar Candi Borobudur pada abad ke-13 dan 14. Meski demikian, hingga saat ini pembangunan Candi Borobudur masih menjadi misteri. Salah satunya adalah Candi Borobudur terdiri dari 2 juta blok batu vulkanik yang terpahat dengan baik. Masing-masing blok saling mengunci sehingga candi tetap kokoh sampai sekarang. Candi Borobudur sempat mau dibongkar untuk disimpan dalam museum. Di balik kemegahan Candi Borobudur, banyak pemburu artefak tertarik mengoleksinya. Kepala arka menjadi bagian yang paling diminati. Maka dari itu, banyak patung Buddha yang ditemukan tanpa kepala. Parahnya lagi, pemerintah Hindia Belanda juga memberikannya sukarela pada tahun 1896. 5 arka Buddha beserta 30 batu dengan 30 batu relief, 2 patung singa, arka penjaga, batu bentuk tangga, dan sebagainya diberikan kepada Raja Thailand. Koleksi tersebut bisa kamu lihat di Museum Nasional Bangkok. Maraknya pencurian pada masa itu membuat Kepala Inspektur Artefak Budaya menyarankan Borobudur dibongkar pada tahun 1882. Reliefnya dipindahkan ke museum supaya tidak ada lagi kasus serupa. Bisa dibayangkan kalau keputusan itu terjadi. Untungnya, seorang arkeolog yang ditunjuk pemerintah mengatakan keputusan tersebut terlalu berlebihan. Relief di Candi Borobudur bercerita kisah kehidupan Buddha. Total ada sekitar 2672 pahatan relief yang tersebar di candi berukuran 123 kali 123 meter sebanyak 1460. Di antaranya bercerita tentang kisah Buddha, sisanya sekedar relief dekoratif. Salah satu kisahnya mengenai kelahiran Buddha yang diceritakan pada relief Jataka dan Awadana. Selain itu,
terdapat 504 arka Buddha yang terletak di dalam 432 relung dan 72 stupa berlubang. Ada pula 100 talang berbentuk patung ikan berkepala gajah sebagai saluran air. Candi Borobudur dipugar 2 kali. Awal kembalinya Candi Borobudur dimulai pada tahun 1885. Kala itu, Ketua Masyarakat Arkeologi di Yogyakarta menemukan kaki tersembunyi. Penemuan tersebut sontak membuat pemerintah Hindia Belanda menjaga kelestarian candi. Ada 3 orang ahli yang ditunjuk untuk meneliti Candi Borobudur: sejarawan seni Brandes, insinyur sekaligus anggota tentara Belanda Theodor van Erp dan Van de Kamer. Keterbatasan anggaran membuat pemugaran tidak berjalan sesuai rencana. Pemugaran hanya memusatkan perhatian pada merawat patung dan batu. Sebelumnya, ada usaha untuk memperbaiki tata letak batu dan juga stupa. Rekonstruksi Catra juga sempat dilakukan, tapi hanya menggunakan sedikit batu asli. Dampaknya, Catra tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, sehingga Van Erp membongkarnya. Bagian tidak sempurna tersebut disimpan di Museum Karma Wibangga Borobudur demi menyelamatkan Candi Borobudur. Akhirnya, pemerintah Indonesia mengajukan pemugaran kepada masyarakat internasional. Rencana tersebut membuahkan hasil, sehingga UNESCO tergerak untuk membantu memulihkan Candi Borobudur. Pada tahun 1973, pemugaran Candi Borobudur diresmikan Presiden kedua RI, Soeharto. Pemugarannya menghabiskan dana 6,9 juta US dollar. Selesai pada tahun 1984. Alhasil, UNESCO mendaftarkan Candi Borobudur sebagai salah satu situs warisan dunia pada 1991. Candi Borobudur menjadi wisata ziarah bagi umat Buddha. Setelah pemugaran tersebut, Candi Borobudur mulai dijadikan wisata religi bagi umat Buddha, sehingga saat ini Candi Borobudur juga dijadikan pusat perayaan Waisak di Indonesia yang menarik perhatian wisatawan domestik hingga internasional. Candi Borobudur sempat rusak akibat bom dan bencana alam. Pada tanggal 21 Januari 1985, 9 stupa rusak parah akibat bom. Serangan tersebut dikepalai oleh seorang muslim beraliran ekstrim, Hussein Ali. Dia menerima hukuman penjara seumur hidup. Lalu ada pula gempa berkekuatan 6,2 skala Richter di Jawa Tengah. Kejadian nahas tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan ringan di Candi Borobudur. Kerusakan akibat alam terparah akibat letusan Gunung Merapi. Masih ingatkah kalian letusan Gunung Merapi? Pada Oktober dan November 2010, debu vulkaniknya menutupi kompleks candi dengan ketebalan 2,5 cm. Nampaknya kawasan wisata ditutup tanggal 5 sampai 9 November 2010 untuk dilakukan pembersihan. UNESCO kembali membantu supaya upaya rehabilitas dengan menyumbangkan dana sebesar 3 juta US dollar. Proses rehabilitasi memakan waktu sekitar 6 bulan. Mereka melakukan penghijauan, memperbaiki sistem tata air, serta menghidupkan kembali kehidupan sosial dan ekonomi. Artefak Candi Borobudur tersebar di beberapa museum seluruh dunia. Seperti yang kita singgung di atas, artefak arkeologi Borobudur telah tersebar akibat pencurian. Di Indonesia ada 2 museum untuk melihat koleksi aslinya, yakni Museum Karma Wibangga dalam Kompleks Borobudur dan Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Museum internasional yang menyimpan koleksi Borobudur berada di Trompo Museum, Amsterdam, British Museum, London, dan Museum Nasional Bangkok, Thailand. Selain itu, ada pula museum yang menyimpan koleksi replikanya, di antaranya
Museum Louvre di Paris, Museum Negara Malaysia di Kuala Lumpur, dan Museum Agama Dunia di Taipei. Nah, itulah fakta menarik tentang Candi Borobudur yang harus kita tahu. Kamu sendiri sudah pernah mampir ke sana atau belum? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.